وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ikhwati wa akhwati fillah, sabahal khair, pagi yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan insyaallah. Marilah kita buka pagi kita dengan keikhlasan, dengan menambah ilmu agar kita terus punya kesemangatan untuk meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berharap rahmatnya dan terhindar dari murkanya. Baik, pagi ini adalah KJJ Jawa Timur ya. Kajian jarak jauh untuk Jawa Timur dan sekitarnya. Adapun materinya adalah panduan menghafal Al-Quran. Ini bagian yang ke-6. Bagian yang ke-6 diharapkan dengan mendapatkan pelajaran panduan menghafal Al-Quran, kita semua mendapatkan spirit ataupun dorongan keikhlasan untuk menghafalkan Al-Quran. Baik, sampai di halaman berapa? (40). Ikhtilafal jumhur. Beberapa kefadalan Al-Quran dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Atau 31. Amr bin Salamah sudah apa belum? Menghafal Al-Quran adalah suatu usaha yang tidak mengenal rugi. Ini keutamaan yang ke-7 tentang menghafal Al-Quran. Setiap manusia jika ingin keberhasilan pasti melalui kesungguhan usahanya. Yang ingin kaya, dia usaha mencari pekerjaan, mencari ma'isyah. Yang ingin naik pangkat, dia usaha sekolah, dia usaha belajar, dan lain-lain. Yang ingin hafal Quran, dia berusaha menghafal Al-Quran. Apa bedanya usaha menghafal Al-Quran dengan usaha-usaha yang lain? Misalkan perdagangan. Di sini dijelaskan bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu usaha yang tidak mengenal kerugian atau kegagalan. Enggak ada istilah rugi, enggak ada istilah gagal dalam menghafal Al-Quran. Walaupun sampai lama belum hafal atau sampai tidak bisa hafal, tidak mengenal kerugian. Ketika kita menghafal pelajaran sekolah karena mendekati ujian, pagi, siang, malam, membaca terus. Kemudian pada saat ujian kita lupa, maka jelas kita telah rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin tidak naik kelas. Itu ya, rugi. Belajar 1 bulan, giliran hari hanya ujian, mau jawab lupa. Loh, ini sudah saya baca nih kemarin, saya sudah hafal nih, tapi waktu mau ngisi jawaban lupa. Sampai akhirnya mungkin nggak naik kelas. Nah, itu penyesalannya luar biasa.
Berbeda dengan Al-Quran, betapapun capeknya kita mengulang-ulang membaca Al-Quran, kemudian misalnya kita belum bisa hafal, misalkan, ini masih misal, belum bisa hafal itu misal, maka tidak ada kerugian sedikit pun yang menimpa kita. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca satu, penuh dengan barokah. Apakah barokah? Ini maksud barokah, kathratul khairi, banyaknya kebaikan. Semakin diulang-ulang semakin baik, tambah diulang-ulang semakin baik. Dalam sebuah syair, dalam Muqaddimah Asy-Syatibi, kitab Asy-Syatibi, dijelaskan wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tardaduhu yasdadu fihi tajammula. Al-Quran adalah paling baiknya teman, khairu jalis. La yumallu hadithu, yang tidak pernah dibosani ceritanya. Nah, itu Al-Quran. Wa tardaduhu yasdadu fihi tajammula, dan diulang-ulang ceritanya dapat menambah baiknya. Semakin diulang-ulang semakin indah. Kadang-kadang satu halaman itu seperti tadi saya baca ada berapa cerita, sampai 4. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Diulang-ulang ya nggak membosankan ceritanya Al-Quran. Semakin diulang-ulang semakin tambah keimanan. Ini yang kedua. Jadi barokah itu semakin diulang ceritanya semakin baik. Yang kedua, semakin tambah keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibaca kepada mereka, untuk mereka, ayatuhu, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Ini yang kedua. Jadi ketika kita baca dengan tadabbur dengan baik, maka imannya tambah. Ketiga, semakin diulang-ulang semakin banyak pahalanya. Karena satu huruf yang kita baca pahalanya 10 kebaikan. Walaupun membacanya diulang-ulang, maka pada setiap pengulangan tetap diberi pahala 10 kebaikan. Jadi malaikat pencatat amal itu nggak bosan mencatat. Kalau tukang catat manusia, ketika diulang-ulang itu kan bisa bosan itu. Ini kamu tadi sudah, sekarang diulang lagi. Tasmi' aja terus. Nah, yang disemai bosan. Nah, tapi kalau malaikat enggak. Diulang tetap ditulis pahalanya per huruf itu berapa? 10 kebaikan. Enggak ada malaikat terus bilang, wah bosan aku. Kamu baca lagi. Mana dalilnya? Wahum la yas'amun. Mereka wa yaf'aluna ma yu'marun wahum la yas'amun. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan dan mereka tidak pernah bosan, malaikat. Dalilnya an Ayyub ibni Musa qala Ayyub sami'tu Muhammad ibn Ka'b al-Quradi yaqul, berkata Muhammad, sami'tu Abdullah bin Mas'ud yaqul, Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, tidak ada maknanya supaya dimaknai, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya dengan satu huruf itu sebuah kebaikan.
Satu huruf dapat sebuah kebaikan. Lalu wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu bi asyri amsalha, dibalas 10 semisalnya. Dibalas dengan 10 semisalnya. 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim. Di atasnya lam kasih harkat ya, yang panjang itu. Alif lam mim. Aku tidak bermaksud, tidak mengatakan alif lam mim, kata-kata alif lam mim harfun, satu huruf. Yang aku maksud di sini satu huruf bukan alif lam mim, bukan sebuah kata. Walakin akan tetapi alifun, huruf alif, harfun satu huruf, walamun dan huruf lam, harfun satu huruf, wa mimun dan huruf mim, harfun satu huruf. Kata Rasulullah untuk menegaskan betapa banyaknya pahala Al-Quran, kata Rasulullah, yang saya maksud bukan huruf itu, bukan huruf ma'ani, bukan huruf yang berupa satu kata, sebuah kata. Contohnya alif lam mim, bukan. Yang aku maksud adalah huruf hijai. Hijai, huruf hijaiyah, yaitu contohnya alif lam mim itu berarti 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dapat 10 kebaikan. Berarti alhamdu berapa huruf? Alhamdu 5 huruf, 50 kebaikan. Lillahi berapa? Lam double 3 huruf. Rabbi 3 huruf. Rabbi ada tasdid ini, 3 huruf. Begitu seterusnya. Kali 10. Kali 10 per huruf. Semakin diulang, semakin terus ditulis pahalanya. Itu. Mafhum? Ini saya tulis, saudara. Kalimat ini saya munculkan karena saya mengalami sendiri. Mengalami sendiri dalam arti waktu saya menghafalkan Al-Quran di Mekah, pernah suatu saat mengalami kesulitan. Saya waktu itu menghafalkan rata-rata sehari itu 2 lembar, 4 halaman. Jadi sehari 1 lembar, malamnya 1 lembar. Seringnya begitu, rata-rata begitu. Jadi itu kalau berhasil menghafalkan segitu, kurang lebih 5 hari itu 1 juz. 1 bulan itu kurang lebih 4. 4 kadang-kadang bisa sampai 5 juz dengan murajaahnya. 1 bulan. Kurang lebih 6 bulan, 7 bulan selesai. Tapi suatu saat saya mengalami kesulitan juga. Pada saat sulit itu, dari pagi sampai malam menghafalkan 1 halaman, nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Akhirnya saya keluar masuk. Ini terus apa tidak ini hafalannya? Kok berat sekali rasanya. Saya sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat berdoa kepada Allah, mohon kemudahan. Ternyata diilhami itu seperti ini. Jadi orang menghafal Al-Quran itu adalah sebuah usaha yang tidak mengenal rugi dan tidak mengenal gagal.
Kenapa? Karena sejak dia berusaha, pahalanya sudah luar biasa. Barokah, penuh dengan kebaikan. Semakin diulang-ulang semakin baik. Semakin tambah iman, semakin tambah pahala. Jadi barokahnya berupa kebaikan, berupa iman, berupa pahala. Nah, itu. Jadi umpama belum sampai hafal, itu sudah dapat itu. Sudah ditulis oleh malaikat. Bahkan orang yang betul-betul menjaga hafalan Al-Quran dan dia telah bersungguh-sungguh, tetapi masih berat sekali, artinya tidak lancar, bolak-balik lupa lagi, hafalin lagi, lupa lagi, hafalin lagi, maka pahalanya double, berlipat ganda. Jadi mengalami kesusahan itu, berat itu, pahalanya berlipat ganda. Mana dalilnya? An Aisyah Nabi SAW qala, Nabi bersabda, mathalul ladzi, gambaran orang yaqra'ul Qur'an, yang membaca Quran, wa huwa hafizun lahu, dan dia hafal, lahu Al-Quran, lancar maksudnya. Dia hafal, dia lancar hafalannya. Ma'as safaratil kiramil bararah, seakan dia bersama malaikat-malaikat safarah al-kiram, yang mulia, al-bararah, yang baik. Safarah itu jamak dari safir. Apa safir? Bepergian. Jadi seperti halnya dia seakan menjadi teman dekat malaikat safarah yang mulia dan baik-baik. Malaikat safarah itu malaikat yang punya tugas mencari orang-orang yang sedang berzikir, sedang mencari ilmu. Artinya kalau jelasnya itu malaikat ngalih, kata orang Jawa. Seperti malaikat. Masya Allah. Orang hafalan Quran, hafalannya lancar, kayak malaikat, kata Rasulullah. Ditemani oleh malaikat. Siapa yang gak kepingin begini? Pokoknya bukan malaikat maut, katanya. Ya. Kalau malaikat maut pada ketakutan. Ya kalau jadi teman kan tetap baik ya. Kalau belum waktunya mati ya nggak mati. Sebaliknya wa mathalul ladzi yaqra'u, gambarannya orang yang membaca, wa huwa, dan dia yata'ahaduhu, selalu menjaga Al-Quran. Artinya mempersungguh, selalu nggak putus asa dia. Yata'ahaduhu, berusaha menjaga, menentukan waktunya, menentukan jatah murajaahnya. Wa huwa alaihi sadidun, dan dia terhadap Quran sadidun, berat. Atau dibalik, dan Al-Quran alaihi, untuk dia sadidun, berat. Betul-betul perjuangan ya. Bolak-balik lupa. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Padahal surat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma la ta'budun, la, pulang bulan balani. Susah sekali, tapi tetap berusaha. Bagaimana? Falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Artinya double pahalanya. Jadi capeknya, payahnya itu juga ada pahalanya. Di samping pahala yang sudah disiapkan tadi, tambah iman, 1 huruf 10 kebaikan, dan seterusnya, dia masih mendapatkan pahala lagi karena kesungguhannya. Berarti kalau sudah kita paham yang seperti ini, tidak ada namanya tidak semangat menghafal, itu enggak ada.
Karena apa? Karena kita nyimpan kebaikan terus. Nyimpan kebaikan terus. Kita itu kadang-kadang bangga, senang, merasa tenang kalau sudah nyimpan uang. Kalau dulu nyimpannya di celengan, di celeng-celeng. Hah? Apa di celeng-celeng? Di babi-babi. Kalau sekarang di bank nyimpannya. Wah, lihat buku tabungannya, wah 1 juta, wah 2 juta, 3 juta, 10 juta, bangga. Padahal orang baca Quran itu nyimpan kebaikan. Seandainya malaikat menampakkan tulisannya, wah itu bangga sekali kita. Menikmatinya besok selamanya di surga nanti. Yang kedelapan, orang-orang yang hafal Al-Quran adalah ahlullah, ahlinya Allah, dan orang-orang pilihannya. Dalilnya Anas bin Malik, qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan maknanya. Innalillah, sesungguhnya bagi Allah, ahlina, keluarga, minan nasi, dari manusia, dari golongan manusia. Keluarga itu maksudnya apa? Bukan anak, bukan istri, bukan saudara, bukan. Yang dimaksud adalah orang-orang yang sangat dekat, didekatkan kepada Allah. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Banyak orang hafal dalil ini tapi tidak menghayati, sehingga dia tidak merasa bangga, tidak ada kesungguhan. Sahabat bertanya langsung, sahabat Rasulullah, orang yang bersemangat dengan kebaikan. Qalu, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka itu? Qala, Nabi menjawab, hum, mereka ahlul Quran, ahli Quran. Mereka itu adalah ahlullah, keluarga Allah, ahli Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang khusus, orang-orang pilihan, orang-orang pilihan Allah, orang-orang khusus. Rawahu Ibnu Majah. Masya Allah. Kalau Anda menghayati ini saja, itu sudah tidak mungkin tidak termotivasi dengan Al-Quran. Anda sambil jalan baca Quran, duduk baca Quran, naik gunung baca Quran, turun gunung baca Quran, naik sepeda motor baca Quran. Saya masih ingat waktu saya masih bujangan dulu, masih di sebelah tuh, saya sudah sadar dengan dalil ini. Masih ingat saya sampai sekarang, naik motor dari Kediri ini sampai Blitar itu, nerobos mau ngajar pondok mini, ngajar Sahih Bukhari. Itu bisa sini ke Blitar itu bisa 2 juz itu. Naik motor sambil. Kadang nggak ada motor, naik bis coaster itu. Nggak dapat tempat duduk, masih ingat saya. Pegangan sini baca Quran. Padahal coasternya dangdutan, sini baca Quran. Karena merasa ya, dengan membaca Quran terus itu, nah ini dalil ini dihadirkan. Kita menjadi keluarga Allah, orang-orang dekat Allah. Ini kata Rasulullah, bukan kata kita. Orang pilihan Allah. Nah, seperti itu. Cuman perhatikan kata-kata ahlul Quran. Ahli Quran. Katanya ahli Quran. Tapi Qurannya, mushafnya nggak pernah bersama dia. Nih, satu ketinggalan aja di mana-mana, hilang. Al-Quran itu yang mushafnya bersama dia, nempel kata para ulama. HP-nya isinya Quran. Terus kelihatan dari selalu dia baca Quran. Ada kesempatan dia baca Quran. Namanya Al-Quran. Akhlak tabiatnya dia mengikuti Al-Quran. Namanya Al-Quran. Maka perlu diperjuangkan, dikejar.
derajat ini. 9 orang yang hafal Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Memuliakan mereka adalah bagian dari memuliakan Allah. Jadi diangkat derajatnya, dimuliakan sampai orang lain disuruh memuliakan orang yang ahli Quran, digandengkan dengan kewajiban memuliakan Allah. Nah, sembarangan itu. Dalilnya Nabi Musa Al-Asy'ari qala Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah ikrama lisyaibatil muslim. 1, memuliakan orang yang punya uban, al-muslim yang Islam. Jadi ada orang muslim, orang Islam sudah tua, beruban. Kita muliakan. Ini bagian dari memuliakan Allah. Kenapa? Karena memuliakan orang itu adalah perintahnya Allah. Sekarang kalau dibalik, mana tersiratnya apa? Mana kebalikannya apa? Ya Naksan, ayun Nu'as. Berarti kalau menghina orang yang sudah tua, apa? Seakan dia menghina Allah. Besar dosanya. 1. 2, wahamilul Quran. Dan orang yang hamil Al-Quran. Apa hamil Quran? Al-Quran ada di dalam diri dia. Orang yang memuat Al-Quran. Ghairal ghali fihi, selain melampaui batas di dalam Al-Quran. Dia orang hafal Quran tapi tidak melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Dia semangat dengan Al-Quran tapi tidak meninggalkan kewajiban yang lain. Karena hafalan Quran terus jarang sholat misalkan. Wah, ini namanya karena hafalan Quran nggak mau cari rezeki, nggak mau cari maisha, sehingga anak istrinya kelaparan. Namanya al-wali. Wal jafi anhu, dan tidak renggang anhu dari Quran. Dia juga nggak renggang dari Quran. Dia semangat, dia selalu membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Itu bagian dari memuliakan Allah. Yang ketiga siapa? Wa ikrama dis sultanil muqsid. Memuliakan orang yang memiliki kekuasaan. Dis sultan. Bukan nama orang ini. Ya, jangan mekrok-mekrok yang punya nama Sultan Aulia nih. Nah, ada di sini kan orangnya. Ini dis sultan ini yang punya kekuasaan. Al-Muqsid yang adil. Yang berlaku adil. Rawahu Abu Daud. Ini bagian dari memuliakan Allah. Maksudnya ini adalah penguasa. Ini adalah ulil amri yang adil. Yang adil. Berarti kalau nggak adil nggak termasuk yang adil nih. Rawahu Abu Daud. Dalam syair, dalam kitab Hirzul Amani li Abi Muhammad Asy-Syatibi diterangkan, faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mumajjila. Faya ayyuhal qari, wahai orang yang membaca bihi Al-Quran, mutamassikan dengan berpegang teguh, dijadikan pedoman hidup Al-Qurannya. Mujillan lahu, memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Mubajjila, dengan sungguh-sungguh mengagungkan.
Al-Quran dijadikan pegangan, pedoman hidup, diagungkan dalam setiap keadaan. Hei orang yang seperti itu, hani'an mari'an. Hani'an senang, mari'an segar, segar leluasa. Walidaka, dua orang tua kamu, senang, segar, leluasa. Walidaka, dua orang tua kamu, alaihima malabisu anwar. Pada keduanya atau keduanya memakai malabisu anwar, pakaian-pakaian yang bercahaya terang. Inat taji berupa mahkota wal hula, berupa mahkota wal hula dan perhiasan. Besok kamu dijadikan orang terhormat. Bahkan dua orang tua kamu mendapatkan posisi terhormat juga, karena kamu anak yang ahli Al-Quran. Bapak ibumu mendapatkan baju-baju kebesaran yang bercahaya, ya, berupa mahkota, perhiasan, dan lain-lain. Fama dhannukum, maka bagaimana persangkaan kalian bin najli, dengan anak, inda jazaih, ketika mendapatkan balasannya. Anak yang ahli Quran yang dua orang tuanya mendapatkan seperti itu, bagaimana menurut kamu ketika mendapatkan balasan dari Allah? Jawabannya, ulaika ahlullah wa saffatul mala. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Ini syair, tapi sebenarnya ini adalah intisari dari beberapa dalil. Di antaranya satu yang baru kita baca tadi. Innalillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah man hum, qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Kalau yang orang tuanya dapat mahkota, sudah apa belum? Ada dalilnya itu. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Sebelumnya atau setelahnya nanti. Jadi syair ini adalah intisari dari beberapa dalil. Lagunya udah bisa tak? Mana lagunya? Syairnya. Ada yang bisa? Lamongan? Nggak bisa. Faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halim mubajjila. Itu salah satu lagunya. Mau dilakukan lain boleh. Hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula, minat taji wal hula. Fama dhannukum bin najli inda jazaih, ulaika ahlullahi wassafwatul mala, wassafwatul mala, wassafwatul mala. Ini adalah syair-syair pujian atau jaminan keagungan bagi ahli-ahli Quran.
Memuliakan ahlul Quran, orang yang hafal Al-Quran, betul-betul dilakukan oleh orang-orang soleh, para ulama zaman dulu. Sampai-sampai mereka melarang menepuk punggung atau dada orang yang hafal Al-Quran karena Al-Quran ada di dalamnya. Jadi masalah kemuliaan orang yang punya hafalan Al-Quran itu luar biasa, secara dalil maupun secara perlakuan. Zaman dulu orang yang hafal Al-Quran itu dihormati sampai orang itu nggak memukul punggungnya, nggak memukul dadanya, karena seakan tidak hormat terhadap Al-Quran yang ada di dalam dada orang tersebut. Nah, 10. Hafal Al-Quran adalah salah satu nikmat besar yang pantas untuk dikejar dalam fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. An Salim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la hasada, tidak ada hasud, artinya tidak ada ingin bersaing, illa fisnataini, kecuali dalam dua hal. Jadi orang Islam, orang iman, dalam dua hal ini selalu ingin berlomba, ingin nyalip temannya, ingin mendahului temannya dalam rangka fastabiqul khairat. Satu, rajulun, seorang laki-laki, atahullah Al-Quran, yang Allah telah memberi dia Al-Quran. Maksudnya apa? Oleh Allah dikasih Al-Quran, maksudnya apa? Hafal Quran, mampu membaca dengan baik. Fahuwa, lalu dia yaqumu bihi, berdiri dengan Al-Quran, ana al-lail, pada waktu-waktu malam, wa ana an-nahar, dan waktu-waktu siang. Dia jarang tidur di waktu malam dan jarang tidur juga di waktu siang karena Al-Quran, karena membaca, karena menghafal. Itu kata Rasulullah, ini orang pertama yang seharusnya, sepantasnya bagi umat Islam itu bersaing. Ya, kalau hanya orang berhasil menjadi bidu wanita, jadi penyanyi, ya, memenangkan Golden Buzzer Amerika, hadiahnya berapa puluh miliar, ingin sama. Kata Rasulullah, tidak ada kecuali dalam dua hal ini. Ada orang hafal Quran, dia baca terus, menjaga terus, kamu sepantasnya mengejar dia. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah memberinya harta, orang kaya, bisnismen. Apa bisnismen? Ya, pebisnis. Ya, termasuk bisnis semen yang berhasil, kasih harta banyak. Fahuwa yunfikuhu, lalu dia menginfakkan harta itu, ana al-lail, sepanjang waktu malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang waktu siang. Artinya orang kaya yang dermawan, yang menginfakkan hartanya. Nah, itu baru pantas untuk dikejar. Kalau lainnya hanya pangkat, hanya lulus sekolah, hanya jadi dokter, jadi apa, enggak, biasa-biasa saja kata Rasulullah. Tapi kalau dua hal ini perlu kita kejar, perlu fastabiqul khairat, menunjukkan betapa besarnya kenikmatan itu.
12 menghafal dan belajar Al-Quran pahalanya lebih baik daripada kesenangan dunia jenis apapun. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan ayyuhibbu ahadukum, adakah senang salah satu kalian idza raja'a ila ahlihi, ketika pulang di keluarganya, ayyajida, dia mendapati fihi, di dalam keluarga, salasa khalifat, 3 ekor unta betina. Masih ingat kemarin khalifah apa? Unta hamil, unta betina hamil. Idhamin, yang besar. Idham itu besar. Simanin, gemuk. Badannya besar dan gemuk. Hamil bisa. Seneng gak kalau pulang sampai di rumah dapat hadiah? Tahu-tahu dapat rezeki 3 ekor unta. Qulna, kami menjawab, na'am ya Rasulullah. Pasti kami senang itu. Qala, Nabi bersabda, fatalathu ayatin, maka 3 ayat, kata Nabi, yaqra'u bihinna ahadukum fi salatih, yang membaca dengan 3 ayat itu salah satu kalian dalam sholatnya. 3 ayat yang dibaca oleh salah satu kalian dalam sholatnya, sholat di masjid contohnya. Pertanyaannya, kalau dibaca di dalam sholat berarti pakai mushaf atau hafalan? Hafalan. Murajaah apa hafalan baru? Murajaah. Murajaah, hafalan dibaca di waktu sholat di masjid. Apakah dia jadi imam atau jadi makmum, atau dia sholat sunnah, baca diulang. Khairun lahu, lebih baik bagi dia, min 3 khalifat, daripada 3 ekor unta yang hamil itu, idhamin simanin, yang besar dan gemuk. Rawahu Muslim. Masya Allah. Sahih apa enggak kira-kira hadisnya? Sahih Muslim. Sayangnya banyak di antara kita belum hafal dalil ini. Ada yang sudah hafal, sudah pernah dengar, lupa. Jadi murajaah malas. Saya mendapati teman-teman saya di Masjidil Haram saat itu, sholat sunnah itu lama sekali. Ternyata apa? Padahal itu bukan bacaan keras, bukan malam. Sholat duha itu lama. Ternyata apa? Satu berdiri dia baca 1/4 juz. 4 rakaat itu sudah 1 juz. Karena bacaan pelan itu kan bisa lebih cepat untuk murajaah sholat sunnah. Masya Allah. Padahal 3 ayat itu sama dengan 3 ekor unta. Jalan. Kadang-kadang kita belum meyakini, bilang unta itu nggak nyambung kita. Coba sekarang sampai pulang ke rumah, ada 3 mobil Alphard di depan, jejer 3, hitam, putih, sama apa? Silver, jejer telung. Udah sampai di situ ditanya, siapa ini? Ya siapa ini? Ini mobil-mobilan apa? Mobil beneran? Oh, mobil beneran ini. Itu saya mimpi apa? Udah, enggak, kamu enggak mimpi. Dari mana? Hadiah. Untuk siapa? Untuk kamu. Semaput langsung. Saking senangnya. Lemes dengkulnya. Saking senangnya 3 Alphard ya. Masya Allah. 3 ayat dibaca murojaah lebih baik daripada itu. Berani? Berani. Pasti orang yang menghayati itu berani. Masya Allah. Nah, pertanyaannya begini, terus di mana nyimpennya itu? Seandainya sampean murojaah 3 ayat tiap ke masjid kayak gini, kan balik ke kamar sana, bahkan sudah jejer masing-masing 3.
Kalau ditampakkan tuh mau diparkir di mana tuh? Penuh tuh jalan-jalan tuh. Nggak ditampakkan, di mana? Ditampakkannya kapan? Besok. Di hadapan Allah disimpan, ditulis oleh malaikat. Tuh. Makanya yang ikhlas, yang semangat, nyimpen. Kalau sudah murajaah, bilang aja, saya nyimpen Alphard nih. Insya Allah. Simpan untanya. Gitu. Udah tahu loh mobil Alphard? Jangan tiap hari nyanding Alphard. Baik. 11. Mana? 12. Orang yang hafal Al-Quran adalah orang yang paling berhak menjadi imam sholat. Kehormatan ini. Jadi kalau ada pelaksanaan sholat, tidak ada ulil amri, tidak ada orang yang ditugaskan di situ, ya, maka yang paling berhak, yang paling ahli, paling banyak hafalannya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu thalathatan," ketika mereka berjumlah 3 orang, "falyaummahum ahaduhum," hendaklah salah satu mereka mengimami mereka. Jangan jadi imam semua, salah satu. Lalu wa ahakkum bil imamah aqra'uhum, yang paling berhak di antara mereka bil imamah menjadi imam salat adalah aqra'uhum, paling ahli membaca mereka. Rawahu Muslim. Ini bukan di ulil amri, bukan di tempat di masjid yang memang sudah ada petugasnya, ya, bukan ya. Kalau ulil amri, penguasa, nggak boleh kita ngimami tanpa izin dia. Jadi kalau dia ngindini, ya maksudnya penguasa muslim, penguasa dalam Islam, yang dia punya keahlian, ya. Baik. Itu menunjukkan betapa agungnya orang yang ahli Al-Quran. 13. Dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat seseorang menjadi pemimpin di dunia. Maksudnya pemimpin yang sukses. Ini disebut dengan istilahnya pilihan, pemimpin pilihan. Kalau dia ahli Al-Quran, maka dia menjadi pemimpin yang terpilih. An Amir bin Wathilah, An Nafi' ibn Abdul Haris, sehingga Nafi' lakia bertemu Umar, Khalifah Umar, di Usfan, di kawasan Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu, dan telah ada Khalifah Umar yasta'miluhu, mempekerjakan Nafi', artinya menjadikan wakilnya ala Makkah, di Makkah. Nafi' bertemu Khalifah Umar. Nafi' ini sudah diangkat menjadi wakilnya Khalifah Umar di Mekah, gubernur Mekah. Ketika ketemu, faqala, Umar mengatakan, "Man ista'malta," siapakah yang kamu jadikan wakil, kamu jadikan pekerja, ala ahlil wadi, memimpin penduduk lembah Mekah. Siapa yang mewakili kamu memerintah di Mekah? Faqala, menjawab Nafi', Ibna Abza, katanya, aku menugaskan Ibna Abza. Qala Umar, waman Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza itu? Qala Nafi', maulan min mawalina, maulan bekas budak
Min mawalina, di antara budak-budak kami. Artinya bukan orang Arab asli. Dia dulunya apakah orang tuanya, apakah dianya termasuk tawanan perang. Bukan penduduk asli Mekah, tapi dia tawanan perang asal usulnya. Qala Umar, Khalifah berkata, fastakhlafta alaihim maula, kamu jadikan khalifah, kamu jadikan pemerintah alaihim atas mereka orang Mekah, maulan seorang bekas budak, bukan penduduk asli. Bekas budak kamu jadikan pemimpin. Artinya Khalifah Umar ini heran. Seharusnya yang jadi pemimpin itu bukan bekas budak, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mulia, yang lain lah maksudnya. Penduduk asli Mekah mungkin kalau ada, dimungkinkan. Qala Nafi mengatakan innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla. Sungguhnya Ibnu Abza itu qari', ahli membaca di kitabillah, terhadap kitab Allah. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia itu alim dengan ilmu faraid. Dia itu ahli faraid. Tuh. Katanya Nafi, saya jadikan dia pemerintah, saya jadikan dia ulil amri, karena dia itu ahli membaca Al-Quran dan dia pandai faraid. Qala Umar berkomentar, ama ingatlah, inna nabiyyakum qad qala, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, sungguh Allah itu mengangkat bihadzal kitab, artinya memuliakan bihadzal kitab, sebab kitab ini aqwaman, beberapa orang, beberapa golongan, beberapa orang. Contohnya siapa? Ibnu Abza. Wa yada'u, dan kadang Allah merendahkan, meletakkan di sebab Al-Quran akharin, ada golongan-golongan yang lain. Kata Khalifah Umar, saya tidak heran kalau kamu mengangkat Ibnu Abza sebagai pemimpin Mekah. Kenapa? Karena dia ahli Quran. Kata Rasulullah, ada memang orang-orang asalnya rendah, asalnya hina, dia maulan, dia bekas budak, tapi dimuliakan oleh Allah gara-gara apa? Al-Quran. Yaitu contohnya Ibnu Abza, kalian muliakan, kalian jadikan dia seorang yang apa? Seorang pemimpin. Tapi juga ada yang direndahkan oleh Allah karena Al-Quran. Siapa? Satu, orang-orang kafir yang menentang Al-Quran, direndahkan oleh Allah. Kedua, orang-orang yang Muslim tapi banyak maksiat, menentang Al-Quran. Tiga, orang-orang yang hafal Al-Quran dapatkan nikmat besar, lalu dia tinggalkan Al-Quran, bisa direndahkan akhirnya Allah. Waliyadzubillah. Nah, disinilah bahwa Al-Quran kadang-kadang Allah menampakkan mukjizatnya. Al-Quran itu orang rendahan menjadi pemimpin. Banyak di Jazirah Arab sana. Pemimpin, panglima perang, hafal Quran, ya, gubernur hafal Quran. Kalau di Indonesia ini, saya dengar di Aceh itu mau jadi apa ya, camat apa itu, wajib punya hafalan 1 juz. Nah, dari sini yang mau ke Aceh jadi camat, 1 juz kan enteng, persyaratannya di antaranya.
Bisa Allah mengangkat derajat seorang karena Al-Quran itu bisa. Yang ke-14 ini sama dengan halaman 19. Ya. Halaman 20. Sama, nggak usah diulang. Itu kisahnya hafal Al-Quran dapat dibuat mas kawin. Masih ingat tuh kisahnya? Laki-laki pakai sarung tok, nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam, nggak punya memang sarung tok itu kecil lagi, ya, nantang pingin nikah. Katanya dia, Nabi kalau Nabi tidak ada keinginan terhadap wanita ini, saya siap. Kata Nabi apa? Kamu punya apa kok? Siap-siap itu apa kamu itu? Punya apa kan? Apa yang dia usulkan? Dia usulkan apa? Yang diandalkan apa? Sarungnya diangkat. Wah, ini Nabi, saya punya sarung. Kata Nabi, matas na'ubi izari. Untuk apa sarungmu kecil kayak gitu? Kalau kamu lepas, kamu nggak pakai apa-apa. Kamu kasihkan istrimu. Istrimu apa? Kamu pakai, istrimu nggak dapat. Ya sudah, pulang sana. Cari cincin walaupun cincin besi. Angkat dia. Balik, bagaimana? Dapat. Sumpah, wallahi demi Allah, nggak dapat. Kirain wallahi dapat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, lemes dia dah. Duduk. Ya, lama kok nggak ada ya pulang dia. Lemes sudah jalannya. Ya. Nah, pulang dipanggil sama Nabi. Madza ma'aka minal Qur'an. Ada solusi nih. Kamu punya hafalan Quran apa? Apa kata dia? Ma'i surata kaza, ma'i surata kaza, ma'i surata kaza. Tanya hafalannya, ternyata banyak dia hafalan. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Oleh Nabi masih ditegaskan, at-taqra'uhunna an dhahri qalbik. Betul kamu mumtaz, hafalanmu mumtaz di luar kepala, kalau bahasa kita. Kalau bahasa guyonan luar kepala malah hilang semua ya. Lancar hafalan kamu. Qala na'am. Apa kata Rasul? Idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah, bawalah wanita ini, saya nikahkan kamu dengan wanita ini, mas kawinnya hafalan Quran kamu. Saksinya sahabat yang lain. Mas kawinnya hafalan Quran. Penghulunya, walinya Nabi langsung. Kamu gandeng dah, kamu bawa pulang. Enak ya, nikah kayak gitu, nggak susah-susah. Sekarang kan nyari nyetok itu udah, Masya Allah, susah. Nah, kalau banyak milihnya susah. Kalau satu sekali dilamar ditolak semua, susah sekarang. Kalau zaman dulu mudah aja, punya hafalan dah, antri udah yang mau dinikahin. Ada yang minta kulhu, ada yang minta trikul. Trikul. Wah, itu ya, mudah-mudahan zaman ini ya muncul wanita-wanita yang justru menginginkan suami yang hafal Al-Quran. Ya. Taib, hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Jumat, kamu beda ya, hari Jumat Banaran
malam Minggu. Sabtu pagi cabut baiat. Nanti BAM ikut aja semua acara cabut baiat. Cabut baiat Sabtu, kemudian malam Minggu ada lupa sih. Minggu pagi nanti di Mustaqim. Kok Mustaqim?